semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham kecil fundamental bagus, terus naik setiap tahun dengan dividen 6,5% dan PER masih 6 kali. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Mimin mau bahas satu saham perusahaan yang punya kualitas keuangan di atas rata-rata. Dalam 4 tahun terakhir, EPS-nya terus mengalami peningkatan tanpa pernah turun satu kali pun. Selain itu, perusahaan rutin bagi dividen dengan yield yang besar, yakni sekitar 6% setahun. Valuasinya juga masih menarik dengan PER yang hanya 6 kali saja. Tak hanya itu, rasio utang perusahaan ini sangat rendah, di mana total utangnya hanya 24% dari keseluruhan modal. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 1 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. PBID punya aset 2.975 miliar di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021, asetnya berjumlah 2.801 miliar. Artinya, aset PBID naik 6,21% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 2.975 miliar, perusahaan punya persediaan 1.056 miliar. Artinya 35,50% aset PBID berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 10%. Selain persediaan, ada juga aset tetap. Dari total aset 2.975 miliar, perusahaan punya aset tetap 1.015 miliar. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset PBID. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,20%. Kedua, liabilitas. PBID punya liabilitas 579 miliar sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 524 miliar. Artinya hutang PBID naik 10,50% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 579 miliar, perusahaan punya utang bank jangka pendek 157 miliar. Artinya 27,12% hutang PBID berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 68,82%. Selain utang bank jangka pendek, ada juga utang usaha pihak ketiga. Dari total liabilitas 579 miliar, perusahaan punya utang usaha pihak ketiga 141 miliar. Artinya komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas PBID. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 9,62%. Ketiga, ekuitas. PBID punya ekuitas 2.389 miliar sampai triwulan 1 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 2.270 miliar, berarti ekuitas PBID naik 5,24%. Dari total ekuitas 2.389 miliar, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 1.394 miliar. Artinya 58,35% ekuitas PBID berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 9,42%. Keempat, pendapatan. PBID punya pendapatan 1.242 miliar sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021 pendapatannya berjumlah 1.042 miliar. Berarti pendapatan PBID naik 19,19% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. PBID punya biaya pokok penjualan sebanyak 1.003 miliar. Sedangkan di tahun 2021 biayanya berjumlah 807 miliar. Berarti biaya pokok naik 24,29% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. PBID mampu menghasilkan laba sebanyak 117 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 121 miliar, berarti laba PBID turun 3,31% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. PBID punya ROE 19,60% dengan NPM 9,42%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 24,24%. Rasio keuangan perusahaan bisa dikatakan cukup baik meski terjadi sedikit penurunan kinerja. Selain itu, mereka punya rasio DER yang rendah, yang artinya total utang hanya 24% dari keseluruhan modal yang dimiliki. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 6,68 kali dan PBV 1,31 kali. Saham PBID punya valuasi yang relatif rendah khususnya dari aspek PER. Hal ini unik mengingat di awal tahun perusahaan ini mengalami penurunan laba. Tapi meski labanya turun, PER-nya tetap rendah dan menarik untuk dianalisa lebih lanjut. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Peningkatan total aset berasal dari saldo persediaan yang bertambah. 2. Liabilitas naik karena utang bank jangka pendek yang bertambah. 3. Pertumbuhan ekuitas berasal dari saldo laba. 4. Laba turun 3% karena secara persentase, biaya pokok naik lebih tinggi dari pendapatan.
Selain itu, beban penjualan juga naik cukup besar sehingga membuat laba ini berkurang. 5. Rasio keuangan terlihat menarik meski laba perusahaan mengalami penurunan. 6. Valuasi masih bisa dipertimbangkan apalagi dari aspek PER. Demikian analisa singkat saham PBID berdasarkan laporan keuangan triwulan 1 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik untuk membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasihan tersembunyi. Thank you.